Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pembahasan masalah puasa, tentu kita perlu mengetahui kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya agar kita atau orang-orang yang melakukan puasa bisa sah dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama termasuk Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau yang kita kenal dengan Al-Imam Nawawi Banten. Beliau di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Nihayatuz Zen, beliau menyebutkan wa farduhu ay arkanus shaum ithnani. Kewajiban di dalam puasa itu hanya dua. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama niyatun lailan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa harus melakukan niat di setiap malam. Kenapa kok harus niat? Karena berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal itu la yasihhu illa binniyah. Setiap amal tidak bisa sah kecuali apabila disertai dengan niat. Begitu juga dengan puasa. Cuman dalam masalah niat puasa ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui bagi kita yang melakukan ibadah puasa. Yang pertama, niat ini harus dilakukan di waktu malam. Yang pertama, maka orang yang tidak melakukan niat di waktu malam, man lam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyamalah, kata Rasulullah. Orang yang tidak berniat di malam hari, tidak berniat puasa, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Ini hadis yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan puasa harus melakukan niat di malam hari. Kemudian yang kedua, bahwa niat ini beliau mengatakan likulli yaumin. Niat ini harus dilakukan setiap hari. Jadi kalau orang puasa selama 30 hari, misalnya bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, maka setiap harinya atau setiap malamnya kita harus berniat melakukan puasa. Malamnya kita niat bahwa besok saya berniat melakukan ibadah puasa. Kenapa kok harus setiap malam? Karena begini, para ulama menyebutkan dalam beberapa kitabnya, karena ibadah itu setiap harinya adalah ibadatun mustaqillah, karena ibadah yang tersendiri, berbeda dengan sholat. Kalau orang sholat misalnya, di rakaat pertama dia wajib niat, di rakaat kedua dia tidak niat, rakaat ketiga dan keempat tidak ada kewajiban dia untuk niat sholat. Kewajiban niat hanya ada di rakaat pertama. Lah kemudian ketika orang yang sholat ini batal di rakaat kedua, tentunya semua rakaatnya batal, karena itu satu paket. Berbeda dengan puasa. Lah kalau puasa ini antara hari pertama, kedua sampai ke 29 atau ke 30, ini bukan satu paket. Sehingga hari pertama ya hari pertama saja, berbeda dengan hari kedua. Sehingga kalau hari pertama batal, kedua, ketiga sampai 29 belum tentu batal. Begitu juga kalau hari kelima misalnya batal, maka hari pertama, kedua, sampai ketiga juga tidak batal. Makanya dalam puasa ini disebutkan ibadah mustaqillah, setiap harinya adalah ibadah yang tersendiri. Sehingga setiap harinya membutuhkan niat. Berbeda dengan sholat, niat hanya di rakaat pertama, satu batal, semuanya batal. Tapi kalau puasa setiap harinya harus niat, setiap malamnya harus niat, karena satu batal, yang lain tidak ikut batal. Itulah alasan kenapa para ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa niat itu harus dilakukan di setiap malam untuk puasa besok harinya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam masalah niat, wa mahalluha al-qalbu. Jadi niat itu tempatnya ada di dalam hati. Jadi kalau kita berniat misalnya, berniat di waktu malam ya. Waktu niat itu dalam mazhab Syafi'i adalah dimulai dari masuknya waktu maghrib sampai imsak. Itu waktu niat. Jadi kalau orang niat
ketika berbuka dia doa berbuka, kemudian melanjutkan dengan niat puasa, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan misalnya, itu sudah mencukupi. Meskipun setelah itu dia tidur, makan dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak bermasalah. Karena waktu niat harus dilakukan di waktu malam. Yang dimaksud malam ini adalah mulai dari waktu maghrib, masuk waktu maghrib sampai nanti fajar atau waktu imsak. Ya, kalau orang niat dimanapun di malam itu melafadzkan niat setelah berbuka, setelah sholat maghrib atau setelah sholat tarawih, itu sudah mencukupi. Nah, kemudian di sini disebutkan wa mahalluha al-qalbu. Niat itu harus ada di dalam hati. Niat itu adalah qasdul fi'li. Jadi bermaksud atau berkeinginan melakukan sesuatu. Kalau saya pingin sholat, maka ketika takbir harus ada keinginan dalam hati saya untuk melakukan sholat. Begitu juga niat puasa. Niat puasa itu sama seperti itu. Jadi orang yang berpuasa, dia berniat mau puasa, ingin puasa esok hari. Itu namanya niat. Jadi niat itu tidak seperti yang kita bayangkan, seperti khotir, suara hati. Jadi hati kita mengucapkan saya berniat puasa besok. Tidak seperti itu. Niat itu adalah qasdul fi'li, yaitu bermaksud melakukan satu perbuatan atau satu ibadah yang kita inginkan. Jadi ketika hati seseorang di malam hari misalnya, setelah maghrib sampai fajar, itu sudah ada keinginan, besok saya ingin puasa Ramadan. Nah, besok saya ingin puasa Ramadan, itu sudah mencukupi di dalam kewajiban niat. Karena itu adalah niat. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Kemudian wa yustahabbu at-talaffudz biha. Beliau Imam Nawawi menyebutkan sunat ini, niat ini sunat diucapkan atau dilafadzkan. Ya, kalau orang mengucapkan setelah tarawih misalnya, dia mengucapkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunat. Jadi orang melafadzkan niat di malam hari, baik setelah tarawih atau kapan saja, yang penting di waktu malam, itu hukumnya sunat. Jadi niat itu adalah ada yang di dalam hati, itu adalah niat. Cuman talaffuzun niat, melafadzkan niat yang ada di dalam hati, itu hukumnya sunat. Kemudian dalam masalah talaffuzun niyah, ini para ulama sebenarnya memberikan beberapa perincian. Yang pertama begini, orang itu kadang hatinya berniat, lesannya juga mengucapkan niat. Maka yang seperti ini adalah yang sempurna. Karena hatinya sudah niat, itu mencukupi untuk melakukan puasa di besok harinya. Sedangkan melafadzkan itu adalah masuk dari perkara sunat. Jadi dia dapat satu niat yang ijza, yang mencukupi untuk puasa besoknya. Yang kedua, dia melakukan kesunatan-kesunatan dalam melakukan niat, yaitu talaffuz bin niat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang itu tidak melafadzkan niat di malam harinya, cuman dia dalam hatinya sudah ada keinginan besok akan puasa. Nah, yang seperti ini hukumnya mencukupi untuk niat besok harinya, niat untuk puasa di besoknya. Cuman dia tidak mendapatkan kesunatan berupa talaffuzun niyah, yaitu melafadzkan niat. Lah yang ketiga ini adalah orang yang hanya melafadzkan niat, cuman dalam hatinya kosong. Jadi dia misalnya melafadzkan niat bareng-bareng dengan jamaah misalnya, cuman dia tidak ada kerentek, tidak ada sedikit pun terbesit dalam hatinya keinginan untuk puasa. Jadi melafadzkan niat puasa cuman ikut-ikutan saja. Jadi orang melafadzkan, kita juga ikut, bahkan tidak tahu maknanya. Hatinya tidak ada keinginan, tidak menyinggung sedikit pun kalau dia besok akan melakukan puasa. Lah ini yang dipermasalahkan. Dia hanya melafadzkan niat tanpa ada terbesit dalam hatinya, tidak sedikit pun terbesit, tidak sedikit pun menyinggung kalau dia besok akan melakukan ibadah puasa. Maka yang seperti ini dia belum melakukan niat, meskipun dia sudah talaffuzun niyah, karena dia tidak sadar ketika talaffuzun niyah, dia juga tidak mengetahui arti dari niat yang dia ucapkan. Kemudian walau nasiyan niyah lailan. Sekarang ada permasalahan begini. Orang itu kadang di malam hari dia lupa tidak niat. Padahal dalam mazhab Syafi'i, orang yang berpuasa harus niat di malam hari. Lah sekarang ada orang di malam hari sama sekali tidak niat, artinya dia lupa niat. Jadi masuk waktu maghrib, dia berbuka, dia tidak terlintas dalam hatinya keinginan untuk melakukan ibadah puasa besok. Karena sudah terbiasa mungkin ya, terbiasa puasa, hari berikutnya dia masih niat. Ternyata hari selanjutnya karena sudah menjadi kebiasaan, tidak terbesit dalam hatinya keinginan untuk melakukan ibadah puasa besok. Nah, tahu-tahu dia bangun subuh, ya sahur, bangun subuh,
belum terbesit dalam hatinya ingin melakukan ibadah puasa. Dan maka orang ini orang yang lupa tidak melakukan niat di malam hari. Lah orang yang melakukan puasa dengan tanpa niat seperti ini, wa huwa nasin lam yuhsab lahu dzalikal yaum. Maka menurut mazhab Syafi'i, puasa di hari itu tidak dianggap, artinya tidak sah. Cuman dalam mazhab Syafi'i di sini melanjutkan, lakin yajib alaihi, tapi wajib bagi orang tersebut al-imsak, dia menahan diri. Jadi malamnya sudah tidak niat, subuh baru dia sadar, saya tidak niat tadi malam. Maka dalam mazhab Syafi'i puasanya tidak dianggap dan dia harus imsak, artinya menjaga diri dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi secara zahir dia seperti orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, dan dia puasanya tidak dianggap sebagai ibadah puasa. Kenapa? Karena di sini riayatan li hurmatil waqti. Yang pertama alasannya karena untuk menjaga kehormatan waktu. Jadi waktu itu waktunya berpuasa, tapi dia lupa tidak niat, akhirnya tidak berpuasa. Maka hukuman yang dia terima harus imsak, tidak makan, tidak minum, karena untuk menghormati waktu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa kok dia harus imsak seperti itu? Karena terjadinya tidak sahnya puasa ini disebabkan karena taksirnya dia, karena kesembronoannya dia. Kenapa kok tidak berniat di malam hari? Padahal sudah ada kewajiban dalam mazhab Syafi'i untuk melakukan niat di malam hari. Kemudian masalah orang yang tidak berniat ini sebenarnya ada beberapa pembahasan ya, yang sangat penting lah. Mungkin perlu kita ikuti ketika kita membutuhkan nanti di dalam berpuasa. Di sini disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi, wa yusannu fi awwalis syahr, di awal bulan, setiap bulan. Misalnya besok puasa, ini besok tanggal 1 bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i disunnatkan niat ayyanwiya shauma jami'ihi wa dzalika yughni an tajdidiha fi kulli lailatin indal Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang berpuasa itu disunnatkan niat melakukan ibadah puasa sepanjang bulan. Jadi ketika masuk malam tanggal 1 dia berniat, saya berniat puasa Ramadan selama 1 bulan, atau selama 30 hari, atau selama 29 hari. Ini niatnya. Jadi ini menurut mazhab Syafi'i sebenarnya tidak sah kalau niat seperti ini. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i niat harus dilakukan di setiap malam. Ternyata di malam pertama dia berniat melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka yang dianggap kalau menggunakan niat ini adalah hari pertama saja. Hari kedua, ketiga, dan setelah selanjutnya tidak sah apabila tidak diselingi niat di malam harinya. Kalau diselingi niat maka sah semua. Lah, dalam mazhab Syafi'i disunatkan mengikuti pendapat Imam Malik. Karena dalam mazhab Maliki, ya orang yang berpuasa dengan berniat sepanjang bulan itu hukumnya sah. Bahkan tidak perlu memperbarui niat lagi. Yang malam kedua niat, malam ketiga niat, tidak perlu dalam mazhab Maliki. Yang penting ketika malam pertama dia sudah berniat berpuasa selama 1 bulan, itu sudah mencukupi. Makanya dalam mazhab Syafi'i sunnat orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i untuk berniat seperti ini. Kenapa kok sunat? Karena khawatir terjadi kelupaan. Kalau orang di malam hari lupa tidak niat, maka orang itu di pagi harinya tetap berpuasa dengan mengikuti mazhab Maliki karena dia sudah berniat di malam pertama. Ini adalah solusi ketika kita tidak atau lupa berniat di malam hari. Nah, ketika kita lupa berniat di malam hari ya seperti itu. Makanya di malam hari tanggal 1 malam tanggal 1 kita disunatkan untuk berniat melakukan ibadah melakukan puasa selama 30 hari atau selama 1 bulan. Khawatir ketika nanti kita lupa tidak niat, ya kita langsung mengikuti mazhab Maliki ini saja. Kemudian ada juga pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ini solusi yang diberikan oleh ulama-ulama dari mazhab Syafi'i selain mazhab Maliki. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Tapi mungkin yang lebih mudah ini adalah mazhab Abu Hanifah. Cuman dua-duanya kita ikuti, tidak masalah untuk dijadikan sebagai solusi ketika kita lupa tidak niat di malam hari. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah disebutkan orang yang tidak berniat di malam hari itu tidak bermasalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Orang yang berniat, orang yang berpuasa ini cukup berniat di pagi hari tidak bermasalah. Yang penting belum masuk waktu zuhur.
Jadi belum masuk waktu zuhur dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang melakukan ibadah puasa ini tetap masih bisa. Kalau malamnya tidak niat, ternyata sudah masuk fajar, dia belum niat, maka saat itu dia sudah bisa melakukan niat untuk puasa di hari itu. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang penting pertama, belum masuk waktu zawal atau belum masuk waktu zuhur. Yang pertama. Yang kedua, orang ini belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitabnya I'anatut Talibin, beliau menyebutkan waman adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha, orang yang melakukan satu ibadah yang masih diperselisihkan hukum sahnya min ghairi taqlidil lil qail, tanpa mengikuti terhadap ulama yang mengatakannya, maka lazimahu i'adatuha, maka ibadah tersebut harus diulangi, li'anna iqdamahu ala fi'liha abasun, karena dia melakukan ibadah tersebut sia-sia. Artinya begini, kalau orang di malam hari dia tidak berniat, ternyata pagi harinya dia berpuasa, niatnya di pagi hari, ini kan tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Begitu juga ulama mazhab yang lain, terkecuali menurut Imam Abu Hanifah. Lah menurut mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, orang yang niat di pagi hari itu puasanya tetap sah. Maka solusi bagi orang yang lupa niat di malam hari, dia berniat di siang hari sebelum masuk waktu zuhur. Dengan begitu puasa yang dilakukan adalah sah menurut Imam Abu Hanifah. Cuman puasa yang dilakukan ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan karena menurut Imam Syafi'i puasanya tidak sah, menurut Imam Abu Hanifah puasanya sah. Lah orang yang melakukan puasa mengikuti ulama mazhab Abu Hanifah, dia harus mentaklid, harus dalam hatinya dia berniat mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi saya berpuasa, tadi malam tidak niat, niatnya sekarang saya niat berpuasa pagi ini puasa Ramadan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena harus taklid, harus ada niat, kita berniat taklid kepada Imam Abu Hanifah. Dengan demikian maka ibadah yang kita lakukan hukumnya sah menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Cuman begini, ibadah yang seperti ini, ya ibadah yang seperti ini kan masih mukhtalaf fi sihhatiha. Ibadah yang masih diperselisihkan tentang sah dan tidaknya. Lah karena masih diperselisihkan, maka kita yang melakukan ibadah puasa seperti ini disunatkan untuk mengqadha atau mengulanginya. Jadi ketika sudah masuk hari raya, sudah selesai hari raya, kemudian masuk hari-hari yang tidak diharamkan untuk berpuasa, kita disunatkan untuk mengqadha puasa yang kita lakukan tersebut, mengikuti mazhab Syafi'i, karena puasa yang kita lakukan masih mukhtalaf fi sihhatiha, masih diperselisihkan apakah sah ataukah tidak. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, maka perlu adanya qadha atau i'adah atau qadha ya di sini. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu karena itu sudah hukumnya sah. Makanya kita ketika ini dikatakan sah oleh mazhab Hanafi meskipun sudah sah, ataupun menurut mazhab Maliki ketika kita melakukan niat di malam pertama ya, meskipun sudah sah, tetap kita dianjurkan untuk mengulangi atau mengqadha karena puasa yang seperti ini tidak sah menurut ulama Syafi'iyah, sehingga kita setelah Syawal kita qadha. Kemudian kita sedikit membahas tentang kewajiban orang yang lupa niat di malam hari. Itu kan wajib imsak. Imsak itu menahan diri dari makan, artinya dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dalam masalah ini ya, berkaitan dengan ini, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain juga menyebutkan, yaitu dalam kitab Syarah Safinah ya, Kasyifatus Sajjah atau Syarah Safinah, beliau menyebutkan wa yajibu ma'al qadha al-imsak lis-shaumi. Ada beberapa hal yang hubungannya sama seperti ini. Jadi puasanya tidak sah, cuman dia wajib imsak. Imsak itu artinya dia menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dengan menyamakan seperti orang yang berpuasa dengan dua alasan, yaitu karena kesembronoannya dia, yang kedua karena untuk menghormati waktu itu, yaitu waktu saat orang-orang sedang berpuasa. Jadi orang yang punya kewajiban seperti ini selain tadi ya, itu ada 5, ada 6 dengan orang yang lupa niat. Jadi ada 6 tempat orang yang wajib dia mengqadha puasanya dan juga dia wajib untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum. Al-awwal, yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitri. Yang pertama, apabila puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadan.
Jadi berbeda begini, kalau orang yang berpuasa itu kan banyak wajib puasa. Puasa qadha juga wajib, puasa yang kafaroh juga wajib. Orang yang melakukan puasa, cuman meskipun puasanya wajib, cuman bukan di dalam bulan Ramadan, meskipun dia membatalkan puasa secara sengaja, ini tidak mewajibkan bagi orang tersebut untuk imsak. Artinya dia tetap boleh makan dan minum. Tetapi kalau puasa Ramadan, ketika dibatalkan secara sengaja atas dasar kesembronoan orang tersebut, maka meskipun puasanya tidak sah, dia tidak berpuasa saat itu, dianggap tidak berpuasa, cuman dia punya kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum. Yang pertama itu apabila terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fardhi, atas orang yang meninggalkan niat di waktu malam. Seperti tadi, orang tidak niat di waktu malam, pagi harinya dia puasa tidak sah menurut mazhab Syafi'i, cuman dia wajib imsak, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian yang ketiga, wasalis ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafun, atas orang yang dia berpuasa, dia sahur, dia mengiranya ini masih belum imsak gitu ya. Ini masih belum imsak. Belum imsak, ternyata imsak sudah lewat, artinya itu sudah masuk subuh, sudah fajar sudah keluar gitu. Artinya dia makan, harusnya dia makan sebelum fajar, kok ternyata dia makan setelah fajar atau ketika pas fajar dia makan. Karena kesembronoannya, dia menyangka ini masih belum fajar, ternyata sudah fajar shadiq, sudah keluar, artinya masuk waktu subuh, sudah melewati waktu imsak misalnya. Maka orang tersebut wajib, puasanya saat itu tidak sah dan dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Jadi mengenai masalah fajar ini ya, kalau orang-orang atau para ulama itu menyebutkan dalam beberapa kitab, waktu imsak dari akal, imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, atau setar kita melakukan ibadah puasa dalam satu hari itu adalah dimulai dari fajar, tulu'ul fajar, dari keluarnya fajar. Sama seperti sholat subuh itu masuknya adalah ketika tulu'ul fajar. Maka dari sini bisa kita pahami ya, bahwa waktu kita menahan diri dari makan dan minum itu adalah pas ketika fajar shadiq keluar. Begitu juga waktu masuknya sholat subuh adalah ketika fajar shadiq sudah keluar atau sudah muncul. Berarti berhentinya makan untuk melakukan ibadah puasa itu berbarengan dengan waktu masuknya sholat subuh. Nah, cuman yang kita alami sekarang ya, banyak di mana-mana itu ada perbedaan antara waktu imsak, kemudian juga waktu masuknya waktu sholat. Lah perbedaannya ini dari mana? Ya perbedaan ini sebenarnya yang munculnya dari kalender yang tersebar. Kenapa kok bisa berbeda? Karena begini, kenapa kok dikasih selisih? Jadi antara kalender yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, tapi yang umum adalah selisihnya 10 menit. Jadi antara imsak dengan adzan subuh itu selisihnya 10 menit. Karena begini, kalau dalam pembuatan kalender itu memang ulama berhati-hati di dalam menentukan waktu sholat. Ketika hasil garapan falak misalnya, itu hasil menentukan, sudah muncul hasil bahwa fajar itu keluar jam 5.00. Maka yang tertulis di dalam kalender adalah jam 5:05. Itu adalah bentuk kehati-hatian para ulama ahli falak dalam mencantumkan masuknya waktu sholat. Sehingga ketika jam 5:05 ditulis di situ masuknya waktu sholat, orang-orang akan adzan jam 5:05. Dengan demikian orang yang sholat di waktu itu sudah bisa dipastikan sholat yang dilakukan sudah pasti masuk di dalam waktu. Itu adalah bentuk kehati-hatian para ulama. Nah, begitu juga waktu imsak. Waktu imsak itu harusnya kan pas fajar. Lah ketika fajar shadiq keluar, hasil garapan falak misalnya jam 5.00. Maka para ulama akan memajukan, ditulis jam 5 kurang 5. Itu bentuk kehati-hatian, khawatir nanti orang-orang yang berpuasa ini ketika adzan baru berhenti. Kalau misalnya dipaskan, jadi waktu imsak pas dengan adzan, ketika adzan ternyata dia masih makan, padahal fajar sudah terjadi sebelumnya, fajar shadiq sudah muncul sebelumnya, sudah lewat setengah menit misalnya. Itu kan puasanya menyebabkan tidak sah. Oleh karena itu para ulama, terutama di masalah falak dan pencantuman waktu sholat dan waktu imsak di kalender, memang dikasih jarak. Itu untuk berhati-hati agar orang ini selesai makan
5 menit sebelum catatan yang tertera di dalam kalender atau terbitnya fajar. Begitu juga waktu sholat dimundurkan 5 menit. Sehingga jarak antara waktu imsak dengan masuknya waktu sholat itu adalah jaraknya 10 menit. Nah, maka orang yang berpuasa dalam masalah ini harusnya berhati-hati. Berhati-hati seperti apa? Ketika sudah waktunya imsak, ya dia sudah berhenti makan. Khawatirnya terjadi seperti ini. Dia mengira fajar masih belum keluar, ternyata fajar sudah keluar. Nah, ketika seperti ini, hukum puasa yang dilakukan adalah tidak sah karena dia makan ketika sudah waktunya harus imsak. Nah, kemudian ketika tidak sah, dia juga berkewajiban untuk imsak, menahan diri dari puasa. Artinya dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu yang ketiga seperti itu. Kemudian yang keempat, alaman aftara dzannan al-ghurub fabana khilafuhu. Sama seperti ini, yang sama seperti yang barusan, ada orang yang mengira ini waktu maghrib sudah masuk, padahal sebenarnya belum masuk gitu. Jadi dia menunggu waktu berbuka, ternyata ada adzan atau ada tanda-tanda kok waktu maghrib sudah masuk. Akhirnya dia makan. Lah dia makan itu dengan menggunakan dugaan kalau waktu maghrib sudah masuk. Ternyata yang terjadi waktu maghrib tidak masuk. Maka orang yang seperti ini puasanya batal. Nah, puasanya batal dan dia harus imsak saat itu. Tidak boleh makan, melanjutkan makannya tidak boleh. Dia harus berhenti sampai nanti masuk maghrib. Puasanya tidak sah. Nah, ini banyak terjadi seperti ini ya, terutama ketika banyak suara azan baik yang dari radio atau yang dari HP gitu ya. Makanya dalam masalah berbuka ini kita sunat takhir. Jadi sunat takhir itu setelah azan langsung makan gitu. Jadi kita harus yakin memang ini sudah masuk waktu maghrib atau waktu kita boleh melakukan berbuka puasa. Jadi ketika ada orang dia berbuka karena mendengar azan di HP misalnya atau di mana itu, ternyata adzan itu salah. Nah, ternyata adzan itu salah. Belum sampai waktu maghrib, kurang 2 menit misalnya. Kok sudah adzan? Lah kita yang mendengar langsung makan. Ternyata adzannya itu salah. Maka puasa yang kita lakukan tidak sah. Begitu juga kita harus menahan diri, tidak boleh melanjutkan makan. Maka muadzin di bulan Ramadan ya harusnya berhati-hati dalam menentukan waktu, terutama waktu berbuka dan waktu imsak. Karena kalau waktu imsak, harusnya imsak dari tadi kok baru dikatakan imsak, itu kan juga berbahaya. Begitu juga waktu berbuka. Ketika waktu berbuka sudah masuk gitu, ya sudah masuk, ternyata dia mengumandangkan azan, ternyata belum masuk. Nah, itu juga berbahaya bagi orang-orang yang mendengarkan azan. Akhirnya dia langsung berbuka. Gitu. Makanya para muadzin di dalam masalah ini di bulan Ramadan itu harusnya lebih berhati-hati di dalam masalah adzan subuh atau imsak dan juga di dalam masalah adzan maghrib. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, alaman bana lahu yaumu salasina min Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang mengira, jadi ini masalah di bulan Sya'ban, dia mengira bahwa ini bulan Sya'ban ini sampai 30 hari misalnya. Akhirnya di waktu yang ke-30 dia tidak berpuasa. Tidak berpuasa, ternyata itu bukan tanggal 30, itu adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Maka orang yang melakukan puasa seperti ini, puasanya dianggap tidak sah dan dia harus imsak, berhenti dari makan dan minum. Kemudian as-sadis alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah an madmadatin wastinsyak. Dan yang keenam adalah orang yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya, ya ke dalam tenggorokannya misalnya, air yang digunakan untuk berkumur, madmadah atau istinsyak, yang dimasukkan ke dalam hidung. Jadi orang berpuasa itu ya tetap disunatkan untuk madmadah dan istinsyak. Berkumur sebelum wudu itu disunatkan. Jadi sebelum wudu atau sebelum mandi, yang waktu-waktu untuk madmadah yang disunatkan, dia tetap disunatkan. Cuman yang biasanya kalau di selain bulan Ramadan sunat mubalaghah atau mengeraskan dalam madmadah, dalam istinsyak dikeraskan, disangatkan. Cuman dalam masalah ini tidak disunatkan untuk dikeraskan atau mengeraskan madmadah dan istinsyak. Sehingga ketika dia berkumur misalnya memasukkan air ke dalam hidung, kok ada yang masuk, meskipun tidak sengaja,
Tapi kan gara-gara dia mubalaghah, gara-gara dia mengeraskan dalam berkumur, akhirnya ada yang masuk. Maka dengan demikian puasanya menjadi batal. Nah, ketika batal, maka dia harus imsak di pagi itu, tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai nanti masuk maghrib. Mungkin sedikit ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan niat yang perlu diketahui oleh kita orang yang berpuasa. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.